Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang datang hanya karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan derajat yang sahih, Rasulullah pernah menceritakan tentang 3 pertanyaan Allah kepada hamba, dan itu akan terjadi di hari kiamat nanti. Allah komplain dengan 3 perkara. Rasulullah mengatakan, yaqulullah azza wa jalla yawmal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah berkata. Hadis ini masuk golongan hadis qudsi. Pertama kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Dulu aku pernah sakit, kata Allah. Dulu aku pernah sakit dan engkau tidak datang menjengukku. Lalu hamba ini berkata, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Bagaimana aku menjengukmu ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan, engkau adalah pemilik semesta alam. Artinya hamba ini ingin mengatakan, tidak mungkin engkau sakit. Karena tidak mungkin engkau sakit, mana mungkin aku menjengukmu. Jadi hamba ini keheranan mendengarkan pertanyaan Allah kepadanya. Lalu Allah menyebutkan, lamma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu, amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah. Kata Allah, maksudku, dulu ada hambaku yang sakit. Jadi perkataan abdi adalah hamba yang mempercayaiku bahwa aku Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dulu ada hambaku yang sakit dan engkau tidak datang mengunjunginya. Padahal kalau engkau mengunjunginya, engkau tahu bahwa aku ada di tempat itu, atau aku ada di sisi orang sakit itu. Nah, ini komplain pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mempertanyakan, kenapa kita tak datang ketika saudara kita sakit? Padahal kalau kita datang, maka kita tahu Allah sedang memberikan rahmatnya kepada mereka yang menjenguk orang sakit, yaitu saudaranya sesama mukmin. Nah, percakapan pertama ini, Allah bukan ingin mengatakan bahawa Allah akan sakit atau bisa sakit, tapi Allah ingin mengatakan bahawa ada pahala besar, ada rahmat Allah bagi mereka yang peduli dengan orang-orang yang sakit dari saudaranya yang seiman. Tapi engkau tak peduli bahawa aku ada di samping itu, kata Allah.
sehingga engkau tak datang menjengukku. Dengan begitu, menjenguk orang sakit seakan-akan sama seperti menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan yang kita remehkan hari ini, karena orang hari ini begitu melihat saudaranya atau mendengar saudaranya sakit, maka dia mengatakan itu biasa, sakit itu biasa. Dia tak ambil kesempatan untuk menjenguknya. Bahkan ada pun yang tak peduli sama sekali tentang saudaranya yang sakit. Padahal ternyata amalan itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah. Makanya kalau kita baca hadis-hadis, mengunjungi saudara kita yang sakit dari kalangan sesama mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang menjenguknya di pagi hari, maka didoakan oleh malaikat 70,000 malaikat, 70,000 malak yusalluna alaihi, 70,000 malaikat mendoakannya sampai datang waktu maghrib. Dan barang siapa yang mengunjungi sakit saudaranya yang sakit di maghrib atau di waktu malam hari, maka 70,000 malaikat mendoakannya sampai subuh. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang berada di tempat orang yang sakit, wahuwa fi kharifil jannah, di saat itu dia sedang berada di taman-taman surga. Begitu istilah Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini amalan yang luar biasa Allah beri pahala. Padahal kita datangnya cuma sebentar Bapak Ibu, tak lama, setengah jam. Itu pun dengan modal yang tak besar. Kita datang ke rumah sakit, paling kita bawa Rp30.000 dalam amplop. Itu pun kalau datang sendiri. Kalau datang rame-rame biasanya modalnya cuma Rp10.000, lebih hemat. Makanya banyak orang yang hari ini mengatakan baik kajakah tidur hai, tajak rame-rame. Kenapa? Kalau rame-rame lebih hemat. Pasien tak tahu ini sedekah dari siapa. Jadi begitu dibuka bantalnya setelah pulang orang menjenguk, tak ada nama yang tertulis satu pun. Karena biasanya kita tulis nama waktu Rp50.000, Rp100.000. Kalau Rp10.000 berani tulis nama apa? Tulisnya dari Al-Ustaz Haji Rp10.000, Pak, tak berani. Modal Masya Allah Rp10.000, Pak. Oh, tak mau bawa uang. Banyak yang bawa roti, Pak. Roti bantal itu berapa? 19.000 tambah seli 9.000, berarti 28.000. 70,000 malaikat mendoakan hanya dengan modal roti bantal dan seli. Mana dapat? Coba lihat gebiar mana, pasar murah mana, gebiar mana yang memberikan pahala begitu dahsyat. Bahkan ada yang bawa roti saja tak bawa seli. Sampai pasiennya bingung, ini makannya gimana ini? Ada yang lebih kurang ajar lagi, Pak, bawa seli tak bawa roti. Tapi Masya Allah, malaikat tak pertanyakan itu. Malaikat tak mengatakan bahawa seli mentang, tak ada. 70,000 malaikat Allah menunggu kita. Tapi Masya Allah, hari ini ada yang tak pernah peduli dengan saudaranya, padahal di situ Allah Subhanahu wa taala ada. Makanya Allah mengatakan, aku sakit, engkau tak datang mengunjungiku. Ternyata yang dimaksud, hambaku sakit, aku ada di sana, ternyata engkau tak menjengukku. Maka salah satu cara menjenguk Allah di dunia, datanglah ke tempat orang sakit. Itu kalau ada yang sakit, jangan dicari-cari sehingga dibuat pengumuman siapa yang sakit hari ini, atau yang belum sakit didoakan supaya sakit, Pak, agar kita dapat pahala. Itu tak benar juga. Jadi jemaah melakukan Allah, ini komplain pertama Allah kepada hamba. Lalu Allah melanjutkan komplain yang kedua kepada hambanya di hari akhir nanti. Ya bani Adam, wahai hambaku anak Adam, istata'amtuka falam tut'imuni. Dulu di dunia aku pernah meminta makan kepadamu, tapi engkau tak memberiku makan. Apa kata Allah? Engkau, ketika aku meminta makan kepadamu, engkau tak memberiku makan. Lalu hamba ini berkata,
wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana kami atau bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkaulah Tuhan semesta alam. Artinya engkau tak mungkin lapar sedangkan rezeki datang darimu. Kami hidup pun kerana engkau beri makan. Begitu perkataan hamba. Lalu Allah mengatakan, amma alimta anna abdi, yang kumaksud kata Allah, dulu ada hambaku istata'amaka, pernah meminta makanan kepadamu, falam tuta'imhu, tapi engkau tak memberinya makan. Amma alimta law at'amtahu lawajadtani 'indah, padahal engkau tahu kalau engkau memberinya makan maka aku ada di sisinya. Artinya aku melihat siapa yang memberi makan kepada hambaku. Aku tahu berapa jumlah yang dialirkan melalui rekening-rekening bank. Aku tahu, kata Allah, aku tahu berapa yang engkau infakkan untuk hambaku di Palestina. Aku tahu berapa yang engkau berikan untuk memberi makan bukaan puasa hamba-hambaku. Aku tahu engkau datang ke rumah hambaku yang miskin lalu engkau memberinya makan. Itu maksud Allah. Tapi engkau tak datang, engkau tak memberiku makan. Jadi Allah ingin mengatakan bahawa Allah tak butuh makan, tapi Allah tak memejamkan mata kepada orang-orang yang sedang membutuhkan makan, ternyata saudaranya tak ada yang memberinya makan. Maka salah satu yang disebut Allah sebagai pendusta di hari pembalasan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, pendusta hari pembalasan adalah mereka yang tidak mengajak orang-orang untuk memberi makan orang miskin. Ini komplain yang kedua dari Allah yang kita hari ini lewatkan ketika kita pulang dari jalan-jalan sore, lalu kemudian di motor kita bertengger berbagai macam makanan dan minuman untuk bukaan. Lalu kita lewatkan rumah-rumah orang miskin yang berdekatan dengan rumah kita. Kita lewatkan pandangan anak yatim yang berdiri di pintu pagar, melihat berbagai makanan ada di atas kenderaan kita, dan kita tak peduli, kita tak empati, bahkan kita tak memikirkan pun sampai di akhir Ramadan. Di saat itu kita bertemu Allah. Allah pertanyakan, kenapa engkau dulu tak beri makan? Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu pelajaran Ramadan yang paling hebat apa? Memberi makan. Jadi jangan fikir bahawa Ramadan itu hanya sahur lalu menunggu berbuka, lalu kita melakukan tarawih, setelah itu kita akan berdiam diri di masjid menunggu salat subuh, baca Quran sudah 5 kali khatam, tapi uang tak pernah keluar menolong saudara kita yang sedang kelaparan. Padahal yang Allah komplain adalah bahagian-bahagian yang sifatnya berhubungan dengan kehidupan orang. Kalau seandainya dalam hadis riwayat Muslim yang lain seorang pelacur dimasukkan surga oleh Allah, Nabi yang mengatakannya, seorang pelacur yang bergelimang dengan maksiat, lalu kemudian ketika bertemu seekor anjing, dia memberikan minuman, dia turun ke dalam sumur, dia isi sepatunya, lalu kemudian dia beri minum seekor anjing binatang, kalau bahasa Inggrisnya melatang, dikasih minum seekor anjing, apa kata Nabi? Dia dalam surga. Hari ini yang kita beri saudara kita mukmin yang sama-sama bertuhankan Allah, tapi kita tak peduli. Disinilah kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu target daripada Ramadan. Target Ramadan membina hati agar empati kepada sesama. Makanya kenapa Allah suruh keluarkan zakat fitrah di ujung? Ini sudah capek nih, kita qiyamul lail, kita puasa, ujung-ujungnya suruh keluarkan zakat fitrah. Apa koneksinya? Pernahkah kita terfikir apa hubungan zakat fitrah yang tiba-tiba disuruh keluarkan di ujung puasa kita? Tidak ada lain jemaah melakukan Allah. Allah ingin mengatakan, kudidi engkau 30 hari 30 malam. Kudidi engkau untuk merasa lapar. Kudidi engkau melemahkan, melunakkan hatimu di malam hari dengan bacaan-bacaan ayat. Maka buktikanlah. Apa pembuktiannya? Ternyata di ujung pembuktian Ramadan adalah hiduplah dengan cara memperhatikan sesamamu.
iaitu sesama mukmin. Makanya kalau habis Ramadan, dalam Ramadan tak pernah beri makan, lalu kemudian habis Ramadan pun mendamah keringat, maka saat itu kita tahu Ramadannya tidak makbul. Karena ciri-ciri Ramadan la'allakum tattaqun, dan kemudian ternyata Allah memberi isyarat setelah Ramadan berakhir, amalan yang disasar Allah adalah lihatlah saudaramu yang fakir, lihatlah yang miskin. Kalau tidak perlu sebenarnya amalan itu, karena kita sedang puasa. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati dengan mereka yang hari ini hanya memikirkan ego pribadi, ingin dekat dengan Allah, padahal tak sepeser pun dia keluarkan untuk menolong saudaranya. Maka jemaah melakukan Allah, banyak orang tertipu yang merasa bahwa Ramadan itu hanya menahan lapar dan haus. Makan mungkin mereka yang tak sempat melakukan qiyamul lail, mungkin mereka yang tak sempat iktikaf karena kelelahan bekerja mencari nafkah, tapi mereka menghabiskan sebahagian harta mereka untuk menolong orang selama Ramadan. Bisa jadi mereka lah yang sangat disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu benar-benar harus kita fahami bahawa Allah tak tanya berapa jumlah rakaat engkau tahajud, Allah tak tanya sehebat apapun engkau tarawih. Yang Allah komplain di akhirat, kenapa engkau tak memberi makan hamba-Ku? Ini komplain yang kedua. Dan yang terakhir, Allah bertanya kembali kepada anak Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam atau wahai hamba-Ku, istasqaituka falam tasqini, di dunia aku pernah kehausan, engkau tak memberiku minuman. Di saat aku haus dulu di dunia, engkau tak memberiku minuman. Lalu hamba ini berkata, wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin, bagaimana aku bisa memberimu minum ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Lalu Allah berkata, amma alimta, engkau sebenarnya tahu, kata Allah, bahawa ada hambaku, anna abdi fulanan, ada hambaku yang dulu istasqaka, pernah meminta minum kepadamu, falam tasqihi, tapi engkau tak memberinya minum. Dan engkau tahu kalau engkau memberinya minum, aku ada di sisinya. Ternyata urusan berikutnya juga masih masalah makan minum. Jawab melakukan Allah. 3 pertanyaan tadi semua berhubungan dengan apa? Ternyata dengan sosial kita dengan sesama. Kalau urusan pribadi dengan Allah, itu urusan Allah, Allah mau terima, Allah mau tolak. Tapi kalau urusan sosial, maka Allah melihat seberapa besar peduli kita terhadap sesama. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan sampai ada di antara orang-orang miskin yang nanti mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, rumahku dulu di samping dosen, ya Allah, rumahku dulu di samping rumah seorang dosen. Ini saya sebut untuk diri saya sendiri dulu, Pak. Ya, walaupun bukan PNS. Mungkin orang miskin itu mungkin tambah kalimat, rumahku dulu di samping dosen yang bukan PNS, ya Allah. Ya. Tapi tak pernah dia mengirimkan satu mangkok kuah pun, ya Allah. Kami tak pernah mendapatkan apa yang dia buat, ya Allah. Ya, dia buat rendang, dan rendang itu bertahan sampai 15 hari Ramadan, ya Allah. Ya, berarti luar biasa itu, Pak. Ya. Tak pernah satu cuil pun kami dapatkan, ya Allah. Jangan sampai ada si miskin yang komplain begitu. Ini bapak-bapak dosen, mohon sertifikasinya diingat-ingat, Pak. Ya. Ini menyoba bahasa gedanya baik baju kerau mendung. Ya, berbagi dah. Itu yang merasa dosen. Tapi jangan merasa aman yang bukan dosen. Mungkin ada si miskin yang mengatakan, di sampingku tinggal seorang guru, ya Allah, sudah sertifikasi, bahkan sekolahnya sudah terakreditasi, tapi tak pernah kami dapatkan sedikit pun 1 kilo minyak pun tak pernah dapat. Padahal minyak di saat itu sudah didiskon menjadi 14.500, ya Allah. Tak pernah dia berikan untuk kami, seumur hidup kami berada di sampingnya. Maka mungkin Allah akan panggil kita, dulu ada orang yang memintamu makan tapi engkau tak peduli. Disitulah kemarahan Allah. Apalagi bapak-bapak yang mungkin kerja di perusahaan-perusahaan besar, itu mungkin cukup ramai orang miskin satu kampung datang, Pak, ya, yang akan mengatakan, Masya Allah, ya Allah, dia kerja di perusahaan ini, ya Allah, gajinya yang kami tahu 25 juta, ya Allah, paling dipotong BPJS 300. Dari mana dia tahu potong BPJS 300? Itu urusan dia dengan Allah nantinya.
Itu bukan urusan kita. Jangan sampai dia mengatakan itu, ya Allah. Jangan sampai bapak-bapak yang bekerja di semua instansi yang diberikan rezeki oleh Allah, jangan sampai ditanya Allah dengan pertanyaan, engkau tak datang mengunjungiku, engkau tak memberiku makan, engkau tak memberiku minum. Di saat itu kemarahan Allah datang. Walaupun hebat sekali salat sunnah kita, ingat-ingat, jalan menuju surga lebih instan, lebih cepat di saat berhubungan dengan urusan-urusan sosial. Maka tak perlulah kita ribut-ribut dengan urusan-urusan khilafiyah dalam ibadah selama masih ada dalilnya. Aneh sekali orang hari ini, Pak. Urusan-urusan khilafiyah ibadah dia tegakkan sampai bermusuhan. Sampai bermusuhan. Engkau mazhabnya apa? Engkau mazhab apa? Engkau kunun atau tidak? Engkau begini atau tidak? Padahal yang Allah perhatikan adalah urusan-urusan memberi makan orang miskin, memberi minum orang miskin. Hari ini orang-orang telah salah faham, bahkan orang-orang tertipu dengan pikiran yang ditanamkan terlalu ekstrim dalam urusan ibadah. Padahal itu ijtihad, dan ijtihad salah pun dapat satu pahala, tidak dikatakan sebagai orang yang tersesat walaupun salah dalam ijtihadnya. Tapi tidak memberi makan orang miskin, langsung Allah marah. Maka jemaah melakukan Allah, saling tolong-menolonglah dengan orang-orang yang sedang Allah beri ujian di hadapan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.